Nabi Musa. Beliau adalah Nabi pilihan Allah. Allah Ta'ala berbicara langsung kepadanya. Ini adalah kehormatan yang sangat besar. Beliau disebut Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Beliau adalah pemimpin bagi Bani Israel. Beliau menunjukkan mereka jalan Allah yang jelas. Nabi Musa imannya kuat sekali. Beliau juga sangat sabar. Kaumnya Bani Israel menghadapi kesulitan. Nabi Musa selalu menjadi pembimbing mereka. Allah yang Maha Kuasa memberinya mukjizat. Tongkat kayunya berubah menjadi ular sungguhan. Tangannya yang diberkahi bersinar dengan cahaya terang. Ini adalah tanda-tanda kuat akan kebenarannya. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Beliau mengajar mereka dengan sangat baik tentang Allah. Beliau ingin mereka berhasil. Nabi Musa mengajarkan tentang tauhid, artinya percaya kepada satu Allah yang benar. Beliau mengajar orang tentang cinta dan kebaikan. Beliau juga mengajarkan kesabaran di masa-masa sulit. Hidupnya sendiri penuh dengan ujian berat. Tapi imannya kepada Allah selalu kuat. Beliau percaya sepenuhnya kepada Allah, selalu. Kita belajar banyak dari teladannya. Hidupnya membimbing kita semua hari ini. Beliau adalah utusan rahmat yang sejati. Beliau sangat peduli pada semua orang. Beliau menginginkan kebaikan untuk setiap dari mereka. Beliau menunjukkan cara menjalani hidup yang baik. Hidup yang diridhai Allah, kisah mulianya selalu menginspirasi kita. Kisah ini yang ingat kita akan petunjuk dari Allah. Ansakit sontering to abisanlah. Kita bismillah boy nomor dan bant factors betul. Suatu hari, Nabi Musa alaihi salam sedang berjalan. Beliau sering berjalan di tengah-tengah masyarakat. Beliau melihat kehidupan sehari-hari dan kesulitan mereka. Beliau ingin lebih memahami mereka. Pada hari itu matahari terasa sangat hangat. Jalan yang dilaluinya cukup berdebu. Lalu beliau melihat seorang pria duduk sendirian. Pria itu terlihat sangat sedih dan lelah. Hatinya tampak berat menanggung beban. Pria ini adalah seorang pengemis miskin. Pakaiannya sudah tua dan robek-robek. Dia hanya punya sedikit makanan. Rasa lapar adalah temannya yang setia dan menyakitkan. Wajahnya menunjukkan garis-garis kekhawatiran yang dalam. Dia merasa seperti dilupakan oleh dunia. Hidup terasa sangat berat untuk dia pikul. Dia sangat berharap akan ada keringanan. Dia berharap ada uluran tangan. Pengemis itu melihat Nabi Musa mendekat. Secercah harapan kecil muncul saat itu. Dia tahu Nabi Musa sangat istimewa, seorang pria yang sangat dekat dengan Allah. Mungkin inilah satu-satunya kesempatannya. Mungkin penderitaannya yang besar akan berakhir. Dia mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia memutuskan untuk berbicara kepada sang Nabi. Suaranya lirih karena lemah. Wahai Kalimullah, utusan Allah, serunya. Nabi Allah, tolong lihatlah aku. Keadaanku saat ini sungguh buruk. Aku sangat miskin dan selalu lapar. Hidupku penuh dengan duka dan kesedihan yang mendalam. Tolong, mintalah kepada Allah Ta'ala untuk membantuku. Mintalah Dia untuk memberiku kekayaan yang banyak. Aku ingin lepas dari kemiskinan yang mengerikan ini. Matanya memohon bantuan dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa alaihissalam mendengarkan dengan baik. Hatinya yang baik merasa sangat kasihan padanya. Beliau melihat rasa sakit pria itu yang sesungguhnya dan mendalam. Beliau merasakan iba yang mendalam atas keadaannya. Inilah sifat mulia para nabi. Mereka ikut merasakan penderitaan semua manusia. Nabi Musa tulus ingin membantu. Beliau tahu bahwa Allah Maha Baik, Maha Penyayang. Beliau percaya pada kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Beliau berbicara dengan sangat lembut kepada pria miskin itu. Saudaraku, katanya dengan suara pelan, Allah adalah pemberi segalanya. Kekayaan dan kemiskinan datangnya hanya dari Dia. Itu semua seringkali ujian bagi kita. Tapi aku pasti akan mendoakanmu. Aku akan meminta Allah untuk membantumu. Kata-katanya yang menenangkan memberi pria itu sedikit kedamaian. Sedikit harapan mulai tumbuh. Nabi Musa lalu memalingkan wajahnya. Beliau menghadap kiblat yang suci untuk berdoa. Beliau mengangkat kedua tangannya yang mulia ke langit. Beliau berdoa dengan segenap hatinya yang tulus. Ya Allah, Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, hamba-Mu ini sangat membutuhkan. Dia lemah dan sangat miskin. Tolong berikan dia dari karunia-Mu yang besar. Tolong mudahkanlah berbagai kesulitannya, ya Rabb. Setelah berdoa, Nabi Musa memberi nasihat. Milikilah iman yang kuat dan tak goyah kepada Allah. Bersabarlah saudaraku dan tunggulah. Jika Allah memberimu kekayaan dan kenyamanan, selalu ingatlah Dia setiap hari. Bersyukurlah sedalam-dalamnya atas semua nikmatnya. Jangan biarkan kekayaan membuatmu lupa. Selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Ini adalah nasihat yang bijak dan tak lekang oleh waktu. Pengemis itu mendengar kata-kata penting ini. Dia menyimpannya baik-baik dalam hatinya. Dia menunggu dengan harapan dan kesabaran yang tulus. Dia percaya sepenuhnya pada rahmat Allah yang besar. Tak lama kemudian perubahan kecil yang tak terduga datang. Dia menemukan sebuah dompet kecil yang hilang di jalan. Di dalamnya ada beberapa koin. Jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit. Tapi itu adalah awal baru yang penuh harapan. Dengan uang sedikit yang ditemukannya itu, dia memulai usahanya sendiri yang sederhana. Dia membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Dia menjualnya dengan jujur dan kerja keras. Hari demi hari, usahanya membuahkan hasil. Allah yang Maha Pemurah memberkahi usaha kecilnya. Keadaannya yang sulit perlahan membaik. Dia sering teringat doa Nabi Musa. Dia merasakan pertolongan Allah yang baik dan penuh kasih. Seiring waktu, pria itu menjadi cukup kaya. Dia bukan lagi pengemis miskin yang hidupnya susah. Dia punya rumah yang bagus, nyaman, dan baik. Dia punya banyak makanan untuk keluarganya. Dia cukup dihormati di lingkungannya. Tapi dia tidak melupakan masa lalunya yang sulit. Dia ingat hari-harinya yang berat dan penuh cobaan dulu. Dia ingat nasihat penting Nabi Musa. Dia mengamalkan ajaran-ajaran itu. Dia menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Dia selalu beribadah kepada Allah dengan rasa syukur yang tulus. Dia sering membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Dia membagikan kekayaan pemberian Allah dengan gembira. Kisahnya yang menginspirasi ini memberi kita pelajaran yang sangat baik. Iman dan doa yang tulus bisa mendatangkan kebaikan. Kasih sayang kepada sesama sungguh membantu umat manusia. Dan kekayaan sejati yang abadi ada dalam rasa syukur. Ada dalam menggunakan karunia Allah dengan bijaksana. Makanya, jujur itu penting banget, walaupun nggak ada yang lihat. Suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab lagi keliling kota, ngecek keadaan rakyatnya. Beliau nggak sengaja dengar ibu dan anak lagi ngobrol. Ibu campur aja susunya sama air, biar kita bisa jual lebih banyak, dan harganya lebih mahal. Anak ibu, Amirul Mukminin kan melarang kita campur susu sama air. Ibu Umar kan nggak di sini, dia nggak bakal tahu. Anak, walaupun Umar nggak lihat kita, Allah Maha melihat. Umar terharu banget dengar obrolan itu. Besoknya, beliau cari anak perempuan itu, dan akhirnya menikahkan anak perempuan itu dengan putranya. Dari pernikahan mereka, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil. Pelajarannya apa? Kejujuran sejati itu paling bersinar pas nggak ada yang lihat. Allah selalu bersama orang-orang yang jujur.